Hadirin hadirat jamaah Isya, jamaah sholat tarawih yang sangat dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'ikal mursalin nabiyyina Muhammadin dzi khuluqin 'adzim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jemaah sekalian yang sangat dimuliakan Allah, hadis yang kita hafal, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Gembira yang pertama adalah indat ta'am atau indal futur, tadi maghrib, macam-macam makanan yang disiapkan, dimakan, dinikmati, itu namanya gembira. Gembira yang kedua, inda liqa'a rabbih, nanti ketika jumpa, inda rabbih, liqa'a inda rabbih, jumpa dengan Allah. Para jemaah sekalian, saya akan menyampaikan inda liqa'a rabbih, proses hidup jika kita urut mulai dari awal supaya kesadaran kita tumbuh. Kita ini berada di mana? Dari mana, berada di mana, dan akan kemana? Saya ulangi, para jemaah sekalian, kita ini berasal dari mana, dan sekarang berada di mana, dan akan kemana? Mula-mula Allah hidupkan kita itu di alam ruh, di alam ruh. Untuk sekian miliar tahun itu modalnya cuma iman. Di catatan Lauhul Mahfuz yang disimpan Allah rapi, kita hanya dikabari min amba'il ghaibi, dari berita gaib. Berita gaib itu diceritakan Allah dalam Al-Quran. Di antaranya adalah pertanyaan yang disampaikan kepada calon-calon manusia. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Calon-calon manusia, alastu birabbikum? Apakah engkau sekalian mengakui saya sebagai Tuhan kamu? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna, iya ya Allah, saya ini mengakui engkau sebagai Tuhan saya. Kenapa itu dilakukan? Supaya nanti tidak ingkar ketika berjumpa dengan Allah. Sudah. Yang kedua, kehidupan di alam kandungan. Kehidupan di alam kandungan, di kandungan ibu-ibu itu ada kehidupan. Berapa lamanya? Teorinya 9 bulan 10 hari. Ada yang kurang dari itu. Disimpan Allah fil arham, di tempat yang kokoh. Pindah kehidupan yang ketiga, namanya kehidupan dunia sekarang ini. Kita semuanya
Dibekali apa sama Allah? Dibekali ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an, untuk manusia semuanya. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi itu lakum, bagi kamu manusia, jami'an, semuanya. Perangkatnya lengkap. Dikasih tugas apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Secara khusus, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kontraknya berapa tahun? Kontraknya berapa tahun? Ada yang 17 tahun. Tempo hari saya mendapati putra daripada dokter Imam, Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik, wafat sebab wasilanya kecelakaan. 17 tahun usianya, hafal 20 juz. Besoknya saya ditelepon sama teman-teman di Bunga, Ustaz, guru SMP Muhammadiyah Bunga yang menjadi jamaah panjenengan itu tadi malam habis sahur serangan jantung. Pagi ini tidak ada, Ustaz. Besok lusanya saya ditelepon, Ustadz, Imam Rawatib Desa Banyuwangi hari Jumat ini tidak ada, subuh tadi. Keluarga mengamanatkan panjenengan untuk mensolatkan dan nanti doa di atas makam. Saya tanya, jam berapa kira-kira? Jam 9-an. Insya Allah siap, karena saya juga ada khutbah Jumat di Bunga, saya bilang. Kontraknya ada yang 70 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 17 tahun, dan seterusnya. Para jamaah sekalian, kemana kemudian dari alam dunia ini? Pergi, diperjalankan oleh Allah ke alam barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Antara dunia sama akhirat itu ada dinding pemisah. Dinding pemisahnya namanya barzah, alam barzah. Di sana ada namanya nikmat kubur dan ada namanya siksa kubur. Buktinya apa? Nabi mengajari kita sebelum salam dalam tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Minta dijauhkan dari siksa kubur. Buktinya apa? Nabi mengajari kalau ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat fa inna insyaallah bikumul lahiqun. Salam sejahtera wahai penduduk kubur, laki-laki dan perempuan, fa inna insyaallah, sesungguhnya saya insyaallah bikumul lahiqun, akan menyusul seperti kalian. Ada kehidupan di alam kubur. Dan jenengan empun ngantos nang kuburan serampung boten, di situ Allah berikan kehidupan. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai Allah membangkitkan, namanya al-ba's. Dari alam ruh pindah ke alam kandungan, dari alam kandungan pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam barzah, dari alam barzah ada namanya latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Bima amiltum, tentang apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu, sungguh kami Allah, nuhyil mauta, menghidupkan yang telah mati, wa naktubu, dan kami telah mencatat ma qaddamu, apa-apa yang telah berlalu bagi manusia, wa atharahum, dan bekas-bekas yang ditinggalkan manusia. Jenengan ninggalkan bekas nopo? Takmir masjid, Pak.
bekas yang saya tinggalkan nanti. Pak Anas, jenengan ninggalaken apa? Au ilmin yuntafa'u bih. Nanti Pak Anas mati untuk sekian puluh tahun, ono sing ngiling. Pak Anas biyen niku nek ngaji eling, nek ono susah kon istighfar sing akeh. Terus dipraktekno. Namanya meninggalkan bekas-bekas yang baik. Para jamaah sekalian, wa asarahum, bekas-bekasnya ditulis sama Allah. Lalu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, disimpan oleh Allah dalam catatan yang rapi. Nanti diberikan apa? Diberikan ketika orang itu bangkit dari alam kubur, wa nahsyuruhum jami'a, dikumpulkan di padang mahsyar, wa wudi'al kitab, catatan ditegakkan, waji'a bin nabiyyin, ditemani oleh nabi-nabi mereka, wasyuhada, dan disaksikan oleh para malaikat. Jadi ada kehidupan. Kalau tadi hadisnya inda liqa'a rabbih, nanti kita jumpa dengan Allah, dengan Rabbnya. Jumpanya gimana? Coba jumpa kita nanti seperti apa? Ini gak urung loh Pak, mati gak urung loh ya. Nanti kita jumpa dengan Allah seperti apa modelnya? Di sana diceritakan oleh Allah, saqiyun wa sa'idun. Ada orang yang punya nasib saqiyun, celaka, wa sa'idun, ada punya nasib bahagia. Yang celaka itu seperti apa? Kalau Nabi di Isra Mi'raj digambarkan ada orang yang perutnya dulu, kepalanya dulu, jalannya yang berdarah-darah, yang disiksa dulu, itu syaqiyun, celaka. Wa sa'idun, ada orang tegak lurus, wajahnya terpancar bekas wudunya, menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Itulah namanya hisabay yasiro, hisab yang mudah. Dikumpulkan semuanya, dikasih catatan semuanya, ditegakkan timbangan mereka, ditotal, timbangannya ditotal Pak Bu. Posoi piro, salate piro, zakate piro, sedekah piro, total akumulatif akendi. Fa amma man sakulat mawazinu, atau wa amma man khafat mawazinu, akendi. Akeh kebaikane apa akeh keelekane. Semua orang itu nanti bawa kebaikan dan keburukan. Mek abot ndi ngono tok ae. Yang tidak bawa keburukan hanya Nabi. Nabi dicatat sama Allah istimewa, maksum. Para jamaah sekalian, setelah semuanya dihidupkan kembali, dikasih catatan tadi, macam-macam nasibnya, ada namanya kisos. Nah, kisos. Sebelum surga dibuka, para jemaah sekalian, sebelum surga dibuka ada kisos. Apa kisosnya? Ada orang berdiri, ya Allah, apakah fulan itu pantas masuk surgamu ya Allah? Loh kenapa memangnya? Dulu di dunia pernah hutang saya sekian ratus juta, dagangan saya habis karena dibawa lari orang itu. Dulu di dunia itu banyak pengadilannya Allah, tapi keadilan tidak saya dapati. Sekarang saya minta nuntut balas di mateng panjenengan. Baik kalau gitu, nggak mungkin ke dunia. Wes, kebaikannya ditimpakan satu demi satu, satu demi satu, terus kisos berlaku di sana. Sampai nanti Nabi hadir untuk memimpin masuk surga. Kata Nabi, saya ini umat zaman akhir tapi masuk surga duluan daripada umat-umat lain. Setelah proses panjang ditegakkan, timbangankah, hisabkah,
kisoskah, baru kemudian ada namanya berita inda liqa'a rabbih, nanti jumpa dengan Tuhannya dalam rangka ridhonya Allah. Itulah yang kita cita-citakan dalam hidup. Tidak ada cita-cita lain dalam hidup ini. Kita hanya menjalani. Buktinya kita nggak bisa minta apa-apa kan. Jenengan nanti ngomong, ya Allah saya minta lahir tahun sekian di Gresik, minta lahir tahun sekian di Surabaya, di Lamongan, bisa pernah? Tidak pernah itu. Ini maunya Allah. Allah memperjalankan hidup ini. Tahun 70 lahir, 80 lahir, nanti mati ini sakmene. Ini diperjalankan. Kita yang jalani. Nenek oleh dijaluk para jemaah. Kalau boleh diminta hidup ini, enak urip zaman Nabi. Melu berjuang pisan, wis mesisan menjadi mujahid menemani Nabi saat itu. Nek oleh dijaluk, engkau oleh dijaluk. Iki maunya Allah hidup sekarang ini. Jadi kita kalau mengikuti proses hidup seperti itu, ya Allah iya, saya bangun tidur sampai tidur lagi, oh ini aktivitasnya, oh ini harus dijalani seperti ini, nanti masuk tidur, setelah itu begini lagi, terus begitu. Kapan? Sampai kapan? Ila ajalim musamma, sampai kita ditentukan oleh Allah kapan kita harus pindah ke alam barzah. Marin alam barzah sampai kapan? Sampai kita menunggu datangnya al-qiyamah. Mari kiamat, kapan kemudian ada namanya jaza, ada namanya balasan, ada namanya hisab. Masih lama. Kapan lagi? Masih ada namanya surga atau neraka. Jadi para jamaah sekalian, kita ini hanya jalani. Wis gak usah aneh-aneh. Engko gak susah. Neko-neko susah. Sing aneh-aneh dadi susah. Menjalani saja, udah mengalir seperti air. Insya Allah selamat hidup ini. Perintahnya apa, larangannya apa, sudah. Nek gak dosa-dosa cepet gak njaluk sepuro, gitu saja sini. Wong Nabi Adam dhewe yang tahu gak dosa, udah banyak istighfar, taubat, sudah selesai. Mudah-mudahan dari kuliah tarawih yang singkat ini memberikan inspirasi, tadzkirah untuk kita semuanya, sehingga kita melek, sadar hidup ini berasal dari mana, berada di mana, dan akan kemana. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.